tidak langsung. Apakah itu termuat dalam satu bab misalnya? Tentu saja tidak. Tapi bagaimana motivasi-motivasi itu ditemukan pada keseluruhan buku tersebut. Misalnya pada uh, kompetensi dasar 3,2 tadi yang saya sebutkan untuk pada untuk jawaban pertanyaan yang tadi, ini menelah struktur dan unsur kebahasan dari tes deskripsi. Nah, misalnya saja bagaimana di sana ada gambaran-gambaran yang membangkitkan semangat siswa, misalnya gambar-gambar yang atau tulisan-tulisan yang bisa membangkitkan semangat siswa dalam belajar setelah membaca itu. Jadi bagaimana kembali lagi bagaimana seorang pembuat buku itu bisa memberikan gambaran-gambaran sederhana yang diduga bisa memberikan motivasi tambahan kepada seorang siswa. Apakah jika pertanyaannya apakah itu termuat dalam satu bab saja, sejauh pemahaman saya, sependek pemahaman saya itu tentu tidak. Tapi bagaimana itu dimuat dalam bahasan seluruh buku tersebut dalam satu buku yang utuh. Kemudian pada bahasan-bahasan tertentu diberikan motivasi-motivasi, gambar-gambar yang menarik, misalnya bagaimana diberikan sajian-sajian yang menarik, misalnya seperti itu. Saya kembalikan. Baik, saya akan tambahkan sedikit untuk mengenai motivasi. Bagaimana agar peserta tadi termotivasi untuk belajar dari buku teks, ya sama seperti yang dijelaskan oleh Saudara Wida tadi, ya, mungkin dalam penyusunan buku teks pasti melibatkan para ahli, salah satunya mungkin motivasi, psikolog, bagaimana agar meningkatkan motivasi belajar siswa.
mungkin di depan sebelum belajar memasuki materi. Contoh misalnya pembelajaran bahasa Indonesia bisa mungkin ditampilkan bagaimana bahasa Indonesia dikenal dunia, bagaimana betapa hebatnya bahasa Indonesia misalnya dipelajari di Australia, di beberapa ratus sekolah di Australia maupun di universitas, dan bagaimana bahasa Indonesia dijadikan bahasa kedua di luar negeri. Ya, mungkin itu bisa membuat motivasi peserta didik untuk mempelajari bahasa Indonesia lebih tinggi lagi. Ya, itu dari saya. Saya kembalikan ke Wida. Izin moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya ingin sedikit menyanggah atau sedikit memberikan apa yang saya ketahui terkait buku teks. Pada penulisan skripsi saya menganalisis terkait keterbacaan buku teks bahasa Indonesia, buku teks Kemendikbud edisi revisi tahun 2017. Nah, yang saya analisis tersebut adalah bagaimana tingkat keterbacaan buku teks yang digunakan oleh siswa di sekolah. Karena setahu saya rata-rata buku yang digunakan di sekolah yaitu buku rujukan dari Kemendikbud. Nah, berdasarkan hasil penelitian saya diperoleh bahwa tingkat keterbacaan buku teks pada siswa laki-laki dan siswa perempuan itu semuanya berkategori frustasi. Artinya buku teks yang digunakan tidak dipahami atau tidak dimengerti keterbacaannya oleh siswa di sekolah tersebut, baik siswa laki-laki maupun siswa perempuan. Nah, saya ingin mengetahui bagaimana pendapat penyaji terkait hal tersebut. Yang dibahaskan aspek motivasi dalam bahan ajar atau dalam buku teks. Nah, bagaimana siswa dapat termotivasi sedangkan buku teks yang digunakan itu sulit. Jadi maksudnya siswa akan sulit termotivasi karena buku yang digunakan itu masih sulit untuk dipahami. Jadi bagaimana menurut pendapat penyaji terkait hal tersebut? Terima kasih. Baik, mohon izin moderator terkait dengan tambahan yang disampaikan oleh Nur Yasin tadi, mengapa pada suatu sekolah masih menganggap buku teks itu sebagai sesuatu yang sulit, padahal dari pihak pembuat buku ini merencanakan buku ini bisa menjadi motivasi yang baru bagi siswa itu ya. Baik, yang perlu yang sependek pemahaman saya,
perlu diketahui, yang pertama yang perlu diketahui adalah buku teks itu dirancang untuk pelaksanaan implementasi tujuan pembelajaran yang diinginkan dari kementerian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah buku teks dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia tentu memiliki satu bentuk yang sama, satu isi yang sama, satu kompetensi dasar yang sama, atau satu kompetensi inti yang sama. Kemudian jika ditanyakan mengapa pada sekolah tersebut masih menganggap buku itu sebagai sesuatu yang rumit untuk diberikan kepada siswa, jawaban sederhana menurut saya, menurut pandangan pribadi saya, tentu saja hal tersebut wajar terjadi karena pada unsur-unsur yang termuat dalam buku teks tersebut tidak akan mungkin bisa mencakup dari karakter-karakter anak di seberang di pulau sana sampai di pulau sini seperti itu. Jadi tapi tentu saja apa yang dirancang oleh pembuat buku itu dalam merancang buku tersebut disesuaikan dengan kurikulum-kurikulum yang berlaku, dengan apa yang diinginkan pada proses pembelajaran bahasa Indonesia misalnya. Jadi apapun yang diduga, apapun dalam buku tersebut diduga diharapkan bisa mampu memberikan buku standar, buku yang bisa memberikan gambaran-gambaran awal tentang apa-apa saja yang dipelajari. Entah itu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang sulit untuk dipahami di beberapa sekolah misalnya, tentu saja itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihilangkan seperti itu. Tapi saya percaya bahwa siapapun yang merancang buku tersebut disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang berlaku, meskipun pada dasarnya memang sering terjadi bias-bias yang ditemukan di dalam buku tersebut. Misalnya saja pada skripsi teman saya beberapa waktu yang lalu masih menemukan beberapa bias yang menjadi salah satu faktor yang dianggap menjadi sebagai salah satu faktor mengapa seorang siswa tersebut malas untuk membaca bukunya. Mengapa itu terjadi? Karena terjadi bias, itu salah satu faktornya. Kemudian yang kedua adalah faktor konteks yang di dalam buku tersebut. Kadang kita menemukan persoalan bagaimana konteks di dalam buku tersebut yang tidak sesuai dengan realita di Jawa misalnya dengan realita di luar Jawa seperti itu. Jadi mungkin saja itu menjadi salah satu atau dua faktor yang bisa menjadi penyebab mengapa seorang siswa itu malas atau tidak termotivasi dalam mengkaji atau membahas dalam buku teks tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tentu saja kita tidak menutupi bagaimana faktor-faktor individunya seorang siswa itu. Karena tentu saja sebaik apapun bukunya, sebaik apapun medianya, jika tidak didukung dengan individu yang memang pada dasarnya mau dan termotivasi untuk belajar, apapun yang diberikan saya rasa tidak akan bisa mengubah secara signifikan apa-apa yang menjadi penyebab faktor malasnya dalam tanda kutip dalam mengkaji atau membahas atau mempelajari buku teks tersebut. Untuk sementara saya kembalikan. Baik, saya akan menambahkan pandangan dari saya pribadi. Ya, di luar tadi faktor yang disampaikan oleh Muhammad Tasrifin, dan saya pribadi literasi di Indonesia di Indonesia saat ini memang dikenal rendah. Bagaimana ketersediaan buku di perpustakaan misalnya tidak sebaik di Jawa. Bagaimana atmosfer belajar? Jadi misalnya atmosfer belajar tidak didapatkan oleh siswa. Nah, di perpustakaan misalnya tidak tersedia buku, jadi ketika siswa dihadapkan dengan buku, jadi siswa tidak terbiasa dengan itu. Jadi ada rasa
rasa frustasi yang didapatkan tadi seperti yang dijabarkan oleh siapa? Intan. Intan in. sorry. Nah, makanya salah satu faktor yang menurut saya salah satu faktor yang membuat siswa di Makassar ini atau di mana penelitiannya IIN adalah tingkat, tidak bisa dipungkiri memang tingkat literasi kita memang yang rendah. Bayangkan saja dari SD kita tidak disuguhkan dengan buku atau bagaimana kelengkapan buku di perpustakaan itu tidak memadai untuk mendorong kita untuk belajar. Bagaimana ya itu yang perlu kita benahi semuanya. Itu yang perlu kita menjadi perhatian untuk kita semua. Jika kita terbiasa dari SD misalnya atau dari orang tua sudah memberikan buku pada anaknya bacaan lah, pasti mereka akan terbiasa dengan buku. Nah, itu dari saya. Saya kembalikan ke Wida. Izin moderator. Moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya.
berkaitan dengan motivasi atau unsur motivasi yang mesti ada di dalam buku teks. Nah, kita harus percaya bersama penting yang mesti dipenuhi oleh seorang penulis buku teks adalah Kecil suaranya, Windy. teks serta memicu motivasi belajar pada siswa. Tidak sekadar itu, tetapi harus mampu menstimulus otak siswa. Tidak hanya itu, tetapi juga harus mampu menstimulus siswa agar memiliki ketertarikan dalam belajar. Sebagai sumber belajar, sangat penting sekali unsur motivasi ini ada. Nah, di mana letak unsur motivasi ini? Menurut saya, ada dua hal letak yang bisa menentukan letak keberadaan dari unsur motivasi. Yang pertama adalah unsur yang nampak. Nah, motivasi ini bisa ditampakkan dengan melihat bagaimana warna dari buku teks itu, bagaimana cara penyajian dengan memunculkan kata-kata sebagai bentuk motivasi, dan lain sebagainya. Dalam buku teks siswa yang digunakan, yang berasal dari Kemendikbud, khususnya pada jenjang SMP kelas 8, kita bisa melihat kata-kata motivasi itu pada tiap akhir bab pembelajaran. Nah, itu adalah salah satu contoh motivasi yang nampak atau bisa langsung kita lihat yang diberikan oleh penyusun buku teks kepada kita sebagai pembaca. Unsur yang kedua adalah unsur yang tidak nampak, dalam hal ini terintegrasi dalam teks. Nah, seorang penyusun buku teks atau penulis buku teks bisa menghadirkan motivasi-motivasi yang tertuang di dalam sebuah teks. Misalnya saja, buku tematik adik saya itu di pembelajaran tentang penulis mengemukakan bahwa ada penulis menuangkan dalam sebuah teks tentang penemuan lampu pijar. Itu sebenarnya bentuk dari motivasi. Artinya siswa dituntut untuk membaca dan menganalisis isi. Nah, disinilah peran guru. Jadi seperti itu moderator, menurut saya motivasi dalam buku teks mudah kita temukan dengan melihat dua hal yang tadi saya jelaskan. Yang pertama, yang nampak dan yang tidak nampak. Yang tidak nampak ini membutuhkan peran kita sebagai guru dalam proses bimbingan, menganalisis serta memahami teks yang mengandung unsur-unsur motivasi belajar. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi setelah tadi menyimak beberapa pemaparan dari teman-teman kelompok 3 kaitannya dengan buku teks. Jadi pertama saya ingin menyampaikan bahwa hal ini kemudian sejalan dengan apa yang dikatakan Windy tadi, bahwa kita mesti menggeser paradigma kita tentang buku teks tersebut. Yang pertama adalah buku teks adalah bagian dari bahan dasar untuk dalam pembelajaran. Maksud saya bahan dasar adalah buku teks tentu saja menjadi acuan dalam proses pembelajaran, tetapi guru mesti juga memahami dengan baik perihal apa-apa saja yang disampaikan dalam buku tersebut. Lalu kemudian menjabarkan atau menjelaskan hal tersebut kepada peserta didik tentu saja. Terus yang kedua adalah memang ada persoalan subordinasi antara pusat dan pinggir. Hingga pada akhirnya apa-apa yang terlihat di pusat sana kemudian
diterapkan kepada seluruh wilayah Indonesia. Padahal negara kita itu begitu luas. Tentu saja persoalan-persoalan yang ada tentu saja berbeda. Seperti tadi yang dikatakan Saudara Iqbal juga bahwa salah satu faktor, maaf Saudara Tasrifin tadi, bahwa salah satu faktor kurangnya motivasi siswa dalam mempelajari buku teks misalkan adalah adanya subordinasi antara pusat dan pinggir tentu saja. Terus yang kedua, saya ingin mengonfirmasi kepada Saudara Tasrifin kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya motivasi siswa dalam memahami buku teks. Dikatakan tadi oleh Saudara Tasrifin adanya bias di dalam memahami buku teks. Pertanyaan saya adalah, bias seperti apa yang Anda maksud persoalan itu? Karena bias juga aku pikir adalah sesuatu yang belum bisa saya pahami dengan baik. Seperti itu. Untuk sementara, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pemaparan jawaban dari penyaji. Begitupun halnya dengan peserta diskusi. Yang dapat saya simpulkan atau yang dapat saya tangkap bahwa motivation to learn ini sudah tercantum, sudah ada baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya mengapresiasi segala jawaban dari penyaji dan serta teman-teman, tetapi ada sedikit hal yang menurut saya perlu didiskusikan kembali terkait yang dipaparkan oleh Muhammad Tasrifin, bahwa sesuatu yang dijelaskan bahwa buku teks tersebut bisa saja terjadinya bias atau tidak semua seluruh Indonesia dapat menerapkan karena berbedanya suku-suku seperti itu. Nah, pertanyaan saya, jika hal seperti itu, jika sudah diketahui seperti itu, mengapa pernyataan Anda seperti memaklumi buku teks, maksudnya memaklumi permasalahan tersebut, sedangkan yang kita ketahui bahwa buku teks itu adalah pegangan yang betul-betul digunakan untuk proses pembelajaran. Nah, adapun kita sebagai guru yang menggunakan buku teks tersebut tidak dapat berbuat apa-apa karena itu buku tersebut terdapat atau dibuat langsung oleh Kemendikbud. Nah, pertanyaan saya, bagaimana solusi dari permasalahan tersebut? Kita sebagai guru itu berperan bagaimana untuk meningkatkan motivasi siswa dalam membaca buku teks di luar faktor-faktor yang telah disebutkan tadi. Nah, kan tadi juga sudah dijelaskan oleh Saudara Windy bahwa ada dua jenis motivasi, yang nampak dan tidak nampak. Dan sudah sangat jelas penjelasannya bahwa di dalam buku teks tersebut sudah banyak motivasi yang dijabarkan, tetapi mengapa siswa tidak termotivasi? Nah, pertanyaan saya seperti itu. Bagaimana caranya guru menyampaikan atau metode seperti apa agar siswa itu dapat memahami motivasi dalam buku teks tersebut, seperti itu. Dan sedikit lagi menambahkan,
Marwa, kan sudah buku teks tersebut sudah sangat bagus atau sudah sangat lancar diterapkan di berbagai sekolah yang berada di kota. Nah, bagaimana dengan sekolah-sekolah yang berada di pedesaan? Karena kebetulan yang saya teliti itu adalah sekolah yang berada di pedesaan yang terpencil. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Terima kasih lagi, moderator. Terkait dengan pertanyaan Arif Hukmi dan Nur Yasinta tadi, yang pertama yang perlu saya tegaskan kembali bahwa saya tidak pernah mengeluarkan statement saya membenarkan beberapa hal tadi yang menurut kita keliru, seperti itu, seperti bias yang terjadi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah yang saya maksudkan bias di situ adalah bagaimana bias konteks dan bias gender. Karena terus terang bias-bias seperti itu bisa menjadi salah satu faktor ya. Saya tidak mengatakan sebagai faktor utama, tapi menjadi salah satu faktor bagaimana seorang pembaca itu menjadi merasa tersingkirkan oleh bias itu. Misalnya bias konteks, misalnya pada buku itu membahas misal kereta api, tapi di wilayah kita mungkin belum termuat, belum didampakkan kereta api. Itu bisa menjadi salah satu faktor ya. Perlu ditanda kutipi bahwa ini menjadi salah satu faktor, bukan menjadi faktor utama. Kemudian bias gender. Bias gender saya berani mengatakan seperti ini karena salah seorang teman kelas saya beberapa waktu yang lalu melakukan penelitian pada buku. Tapi hasil penelitian rekan saya itu yang pada intinya menyatakan bahwa bias gender menjadi salah satu faktor bagaimana buku itu bisa menarik motivasi seorang peserta didik, seorang siswa. Karena terus terang saja saya sendiri jika melihat bahasan-bahasan yang termuat bias gender di dalamnya, yang lebih cenderung misal membahas perempuan misalnya, saya cenderung tidak begitu tertarik untuk membaca itu. Ya, tentu saja hal-hal seperti ini bisa terjadi pada seorang siswa. Jadi yang saya maksud bias di situ adalah bagaimana terjadi ketimpangan antara bahasan si laki-laki dan si perempuan, bagaimana keadaan konteks sosial di Jawa misalkan dengan kondisi di luar Jawa seperti itu. Jadi yang ini menjadi beberapa faktor, bukan menjadi faktor utama, tapi menjadi salah satu faktor yang mungkin penting yang bisa menyebabkan motivasi belajar siswa itu tidak sebaik yang diharapkan. Tapi tentu saja seperti yang dikatakan oleh saudara saya tadi, Muhammad Iqbal, bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa memang motivasi baca orang Indonesia misalnya itu cenderung tidak sebaik yang kita harapkan, meskipun ada beberapa tidak semua, tapi pada kenyataannya memang seperti itu, mungkin seperti itu. Kemudian yang persoalan kedua yang dibahasakan tadi, apa tadi itu selain bias? Bagaimana peran kita sebagai guru, Kak, dalam menyesuaikan perbedaan-perbedaan tersebut dalam buku teks yang dijelaskan? Baik, terkait dengan perbedaan-perbedaan, tentu saja terkait dengan perbedaan-perbedaan yang terjadi di lapangan, di sekolah misalnya, tentu saja ini menjadi peran penting seorang guru dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Misalnya buku yang tidak sesuai dengan konteks lapangan di daerahnya misalnya, tidak sesuai dengan apa yang kita temukan pada kenyataannya. Selain kita berbicara ke belakang sebelum membahas ini, bahkan kurikulum pun, sepemahaman saya, bahkan kurikulum pun bisa tertolak jika pada situasi itu memang tidak dimungkinkan untuk melakukan pelaksanaan yang diinginkan oleh kurikulum. Ini pernah dibahas pada materi filsafat.
Ya, ini postmodernisme. Ya, kalau tidak salah ditanyakan oleh Suci, bagaimana jika kurikulum itu ditolak? Saya pada konteks ini saya menganggap bahwa bahkan kurikulum pun bisa ditolak jika tidak sesuai dengan keadaan lapangan pada sekolah tersebut, apalagi bukunya. Tapi buku tersebut bukan secara mutlak ditolak, bukan berarti ditolak tidak mau pakai itu, bukan. Tapi bagaimana guru mengkreasikan, bagaimana guru melakukan upaya-upaya untuk tetap mencapai tujuan yang diinginkan oleh kompetensi itu dengan melakukan inovasi misalnya. Makanya pada sekarang ini adanya RPP itu memang sangat membantu, karena RPP yang sekarang itu yang 1 lembar saja tidak menekankan atau tidak memberatkan guru untuk melakukan motivasi-motivasi agar tercapai tujuan yang diinginkan. Seperti itu. Saya kembalikan. Moderator bisa. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi, moderator. Jadi apa yang telah dijelaskan oleh Saudara Tasrifin tadi, kupikir cukup jelas. Dan saya tadi baru mengingat apa yang dikatakan oleh Muhammad Iqbal. Pertama-tama, kita mesti mengakui bahwa memang persoalan mendasar yang ada pada diri kita atau pada diri manusia Indonesia atau pada khususnya guru-guru di Indonesia adalah persoalan literasi, dalam hal ini membaca. Jadi betapapun misalkan buku teks itu menjadi sebuah persoalan, tetapi ketika kemudian seorang guru tersebut tidak memahami apa yang kemudian disampaikan dalam buku tersebut, tentu saja itu menjadi persoalan bagi siswa. Itu yang pertama. Pertama, kita harus mengakui bahwa memang kita tertinggal persoalan membaca. Jadi itu persoalan mendasarnya, kupikir. Jadi kita selalu melakukan pembenaran-pembenaran yang lain, menyalahkan satu objek, misalkan siswa, misalkan. Tapi persoalan yang sebenarnya adalah seorang guru tersebut sendiri yang tidak memahami atau kurang memahami apa-apa yang disampaikan. Kita terlalu egois dalam hal ini. Kupikir itu yang penting. Persoalan subordinasi antara pusat dan pinggir juga, kupikir berpengaruh, tetapi tidak terlalu berpengaruh. Karena kita masih bisa memberikan studi case yang lain, misalkan kalau dijelaskan dalam buku teks, misalkan ada studi case tentang kereta api yang notabene tidak ada di Sulawesi, tentu saja kita bisa menjelaskan apa contoh lain yang berkenaan dengan hal tersebut atau yang paling mendekati. Pikir begitu, moderator. Jadi saya mengapresiasi apa-apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Jadi itu tugas kita bersama sebagai seorang pendidik. Saya kira begitu. Saya kembalikan kepada Wida. Baik, terima kasih atas segala jawaban dan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh penyaji. Saya berterima. Terima kasih.
Apa tadi pertanyaannya, Bahmi? Oh iya. Saya rasa jawaban dari Wida Wahim tadi sudah mewakili. Silakan, saya kembalikan. Sama. Lanjutkan. Saya